kembali kita bertemu dalam program Family Bible Reading Journey. Dan sebelum kita mulai pembacaan hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan malam hari ini. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan malam hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 32 ayat 20 sampai dengan 42 dengan judul perikop penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi Sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi Sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang Sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshibon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon dengan mengganti nama-namanya dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makir bin Manasye dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawat Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, dan apa yang bisa kita ambil dari pembacaan malam hari ini adalah saat Tuhan berkata di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang sama, bagaimana Tuhan mengecam. Tuhan berkata, gak boleh seperti ini. Bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye harus pergi, harus bersama-sama berperang sampai seluruh kaum-kaum Israel memperoleh milik pusakanya, baru mereka boleh berdiam di seberang Sungai Yordan, di sebelah timur Sungai Yordan. Dan bagaimana Tuhan menepati janjinya. Terlihat di sini ada kesatuan hati, ada unity yang Tuhan bentuk untuk kaum Israel. Dan itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya jadi seperti janji Tuhan, seperti perkataan Tuhan. Dan semuanya digenapi. Saudara-saudara, saat kita percaya pada setiap penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya, dan kita akan tenang di dalam Tuhan saat Tuhan menepati janjinya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat.
tepat pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk setiap firman-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami, tepat pada waktunya. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi percaya akan setiap janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,